Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.4 A.9 Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif yang saya paparkan sendiri oleh Hernikawati SPD, CGP Angkatan 11 Aceh Utara. Di sini perkenalan kelompok ada Ibu Irmi SPD MPD sebagai fasilitator, kemudian ada Ibu Fitri Yuliana SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Hernikawati SPD CGP Angkatan 11. Latar belakang budaya positif di zaman globalisasi sekarang ini, fenomena krisis karakter sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak sekali anak-anak mengikuti budaya yang tren, yaitu budaya luar tanpa mereka kaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Tolak ukurnya antara lain, yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai nilai-nilai profil belajar Pancasila. Ini artinya peserta didik mampu melakukan dan membuat kesepakatan tersebut secara bersama-sama dengan guru, dengan teman-temannya untuk kesepakatan kelas yang mereka sepakati. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Ini peserta didik harus mampu. Setelah mereka buat, mereka harus menjalankan kesepakatan tersebut secara bersama-sama. Kemudian, lini masa tindakan. 1. Memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. 2. Menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. 3. Guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. 4. Menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 5. Kesepakatan kelas dibuat dipajang di dalam kelas. 6. Menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan profil budaya positif di kelas maupun di luar sekolah ataupun di sekolah. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari orang tua untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Ini orang tua harus sering menumbuhkan karakter budaya positif di keluarganya sama anak-anaknya. Ini harus dilakukan dan sangat penting untuk membuat siswa tersebut bisa menumbuhkan karakter yang baik ataupun budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kita sebagai guru, staf, warga sekolah di sini, semuanya harus menunjukkan sikap positif tersebut kepada peserta didik. Misalnya datang tepat waktu, kemudian berpakaian rapi, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, salam, senyum, sapa, itu harus sering kita lakukan supaya kita menjadi model ataupun contoh bagi mereka. Yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini benar-benar sangat dibutuhkan ya. Sarana seperti sekolah dan macam-macam untuk membuat kesepakatan kelas, kan kita harus mempunyai prasarana juga dan juga hal-hal yang lain. Nah, ini sangat diperlukan. Kemudian saya juga melakukan dokumentasi aksi nyata, yaitu dokumen aksi nyata saya berupa yang pertama
Saya melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah, guru dan staf di sekolah. Ini saya lakukan untuk mencapai budaya positif tersebut dijalankan di sekolah. Yang pertama sekali sosialisasi dengan kepala sekolah, guru-guru, mengajak untuk melakukan hal tersebut dan menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian saya juga memaparkan tentang budaya positif kepada rekan-rekan saya di sekolah. Antara lain, pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada pahlawan revolusi Islam yang mana dengan adanya beliau kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang budaya positif. Maka selanjutnya yang mewakili kepala sekolah Pak Sulardi, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu. Syukur alhamdulillah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan. Selawat beriring salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan umatnya dari alam kemudahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 dan rekan guru yang sudah berhadir pada acara ini. Pada kesempatan ini kita pertama-tama kita bersyukur alhamdulillah karena kita sudah bertambah satu lagi guru penggerak di sekolah kita. Nah, pada kesempatan ini calon guru penggerak di sekolah kita akan memaparkan tentang modul 14 budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat penting untuk memunculkan atau untuk menampilkan, mewujudkan karakter siswa. Adapun setelah penerapan ini saya sangat berharap dukungan dari rekan-rekan guru untuk kita terapkan budaya positif ini di sekolah sehingga pada akhirnya berdampak pada pembentukan karakter siswa di sekolah kita. Cuma ini kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sulari telah memberi arahan kepada kita tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, paparan selanjutnya kepada Bu Ernitawati akan memaparkan budaya positif. Semoga menjadi manfaat buat kita ke depannya. Kepada Bu Nika, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua agar bisa hadir ke tempat yang kita cintai ini, yaitu melakukan aktivitas belajar mengajar. Tidak lupa juga selawat diiring salam sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta al-sahabat dan keluarga beliau sekalian. Adapun kata-kata penghormatan saya pada hari ini terutama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili dan juga kepada rekan-rekan guru semuanya. Begitu juga kepada staf dan TU ya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif ya, yang akan saya sampaikan oleh saya sendiri.
Herstikawati SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 16 Kediri. Ya. Budaya positif ini adalah membentuk karakter siswa. Siapa yang membentuk karakter siswa tersebut? Yaitu dari kita dulu. Kita membentuk karakter kita dulu. Setelah kita membentuk karakter kita memberikan contoh yang baik kepada anak. Kita harus menumbuhkan kepada anak karakter itu, ya. Kita harus tumbuhkan. Bagaimana caranya kita menumbuhkan? Simak, saya paparkan hari ini. Disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Ini adalah disiplin positif. Yang kita terapkan kebiasaan anak-anak waktu pertama datang sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya, yaitu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu pengikut. Ada pelajar, ada pengikut, ya. Kemudian, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya. Ini dari pengertian daripada disiplin. Contoh disiplin positif yang telah ada di sekolah kita, yang terutama sekali yaitu datang tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sering kita lakukan ini, ya kan? Kemudian membaca Al-Quran setiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Ini harus kita lakukan dalam kesepakatan kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, kita selalu membaca Al-Quran bersama anak-anak. Barang 15 menit, ya, ataupun 10 menit. Kemudian berpakaian sesuai ketentuan sekolah. Anak-anak juga harus kita tumbuhkan untuk berpakaian selalu rapi, ya. Masuk ke dalam bajunya, pakai sepatu. Jangan kita biarkan mereka tidak mau pakai sepatu, ya udah, biar aja mereka pakai sandal. Tidak boleh seperti itu. Tapi anak itu harus kita tumbuhkan, ya. Kalau dia tidak mau, kita harus selalu bilang. Peraturan sekolah ataupun kesepakatan sekolah yang sudah kita buat harus mau dipatuhi oleh anak-anak tersebut, ya. Kemudian nilai-nilai kebaikan universal di sini yaitu nilai pada manusia yang diantaranya mencakup cinta kasih, keindahan, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, tanggung jawab, pengabdian, kegelisahan, dan harapan. Di sini pengertiannya, kalau suasana di sekolah kita sudah kita tumbuhkan budaya positif. Anak-anak datang tepat waktu, berpakaian rapi, sampah tidak ada lagi. Ini siapa yang mewujudkan? Dari guru dan anak-anak. Kita menyuruh anak-anak untuk selalu mematuhi kesepakatan kelas dan juga peraturan sekolah. Kemudian terwujud semua itu. Sekolah yang sudah seperti itu kan indah kita lihat, tanpa sampah yang menumpuk, kemudian anak-anak hadir tepat waktu, keluar mainnya jam 10 pun anak-anak sudah keluar main dan masuk tepat waktu, guru-gurunya seperti itu. Jadi sekolahnya indah kita lihat, ya. Dengan sekolah indah, orang-orang akan tertarik melihat sekolah yang ada di tempat mereka, karena sudah kita tumbuhkan budaya positif tersebut. Kemudian nilai kebajikan sekolah. Memilih nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini seluruh warga sekolah sehingga kelak terciptanya sebuah budaya positif. Ini di sini kita selaku guru harus meyakini dan mewujudkan ataupun menumbuhkan kepada anak-anak supaya terwujud apa yang kita cita-citakan. Yang kita inginkan sekolah kita berkembang ataupun terus maju. Dari sini
peran guru-guru yaitu dengan menumbuhkan karakter tersebut kepada anak-anak. Yang pertama, pembiasaan senyum dan salam dan sapa. Ini jangan kita harap anak-anak dulu senyum sama kita, tapi bagaimana juga kita selaku guru, waktu berjumpa sama anak jangan kita tunggu anak yang senyum, tapi kita terlebih dahulu senyum sama mereka, kita sapa mereka dari jauh, kita beri kasih sayang, kita tunjukkan. Kan ada anak datang kita langsung bilang, "Nah, apa kabar hari ini? Hai sayang, apa kabar?" ataupun apalah, supaya anak itu lengket sama kita. Dengan kita menyapa dia, dengan kita menghormati dia, anak yang awalnya karakternya sering negatif, tapi dengan pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru, dia bisa luluh, dia mengerti, oh ibu itu sayang sama saya. Kemudian karena kita sering senyum, dia pun akan terbawa seperti itu. Karakter itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak. Nah, kemudian memulai dengan membaca Al-Quran. Ini sering kita lakukan. Pembiasaan pembuangan sampah pada tempatnya. Ya, ini walaupun anak-anak sering tidak mematuhinya, tapi tiap hari kita jangan bosan untuk menerapkan bahwa kebersihan itu adalah utama ya. Kemudian keempat, saling menghargai dan saling menghormati. Di sini juga kita harus mewujudkan sikap saling menghormati sesama teman, sesama kawan, dan juga kepada anak-anak. Tidak merasa bahwa kita guru tidak boleh menghormati mereka, tidak. Kita juga harus menghormati mereka, walaupun kita lebih besar, lebih tua, ataupun guru. Tapi anak itu perlu kita hormati. Apalagi kita harus berhamba kepada mereka. Kemudian ikuti tata tertib guru. Di sini juga kita harus mengikuti tata tertib guru ya. Seperti kita datang tepat waktu. Jangan anak kita suruh datang tepat waktu. Kitanya jam 8 baru masuk, anak disuruh cepat, tapi kita tidak tepat waktu. Begitu juga dengan sisi pakaian dan lain-lainnya. Yang keenam, apa kira-kira yang harus kita tambah di sini? Ini kan yang sudah ada. Kira-kira apa yang perlu kita tambah di sini? Menurut ibu-ibu, ada lagi yang perlu kita tambah kira-kira? Udah pas ya? Oh berarti yang ini udah pas ya? Nanti ini kita hapus saja Bu yang nomornya ya. Kemudian selanjutnya, setelah kesepakatan tadi kita tempel, tolong ditempelkan pada kertas yang telah disediakan. Artinya semua peraturan ataupun kesepakatan itu kita tempel di kantor, di sekolah, semuanya ya. Apalagi kita guru kelas harus membuat kesepakatan kelas. Sebelum masuk kelas, semua kelas harus kita buat kesepakatan kelas, ibu-ibu. Jangan ada kelas yang tidak ada kesepakatan kelas. Apa isi kesepakatan kelas? Yaitu datang tepat waktu. Apa yang diminta sama mereka? Buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lokal, kemudian apalagi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelas tersebut. Kita kan bisa membuatnya bersama anak-anak. Apa yang mereka inginkan untuk budaya positif, untuk kelakuan yang baik ya. Kemudian kita masuki yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Enggak. Yang di sini yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama disiplin ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini pasti ya, kita pasti melakukan budaya positif itu untuk menghindari ya ketidaknyamanan ataupun hukuman yang ada, ya kan? Pasti dengan mewujudkan budaya positif, hukuman itu tidak ada. Dengan tidak mewujudkan budaya positif, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ada juga yang melakukan hal tersebut untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Apakah kita setuju seperti itu? Ibu-ibu, apakah kita menumbuhkan budaya positif itu ataupun kelakuan yang kita terapkan itu hanya untuk mendapat imbalan saja? Bukan.
imbalan ataupun penghargaan. Begitu juga yang kita tumbuhkan kepada anak. Jangan anak nanti belajar di kelas, mereka memang kita puji ya, patut kita puji, kita hargai, kita memberikan motivasi. Tapi jangan gara-gara dengan penghargaan tersebut anak terpacu untuk belajar, jangan. Tapi mereka juga terpacu walaupun tanpa dengan penghargaan tersebut mereka juga mau belajar. Begitu. Ataupun menerapkan budaya positif di kelas. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, apakah kita sebagai penghukum atau konsekuensi? Karena ada beberapa guru itu kan ada sebagai penghukum nanti. Coba Bu mau ke depannya lagi. Disiplin kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas. Mana lagi? Guru itu sebagai di sini restitusi 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 sebagai penghukum. Ada 5 dia posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman, sebagai merasa bersalah. Satu lagi pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau ya. Kita bahas dulu yang nomor 1. Nomor 1 yaitu penghukum. Penghukum dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Apakah kita memilih sebagai penghukum? Ya kan? Kontrol guru itu ada 5. Pasti ada kadang-kadang kita menghardik mereka, ya kan? Apakah kita memilih sebagai penghukum? Selalu menjadi penghukum? Tidak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita terlalu lemah, selalu merasa bersalah anak, ya kan? Kita selalu bilang sama anak, oh ibu begini, ya mereka merasa bersalah, ya kan? Yang ketiga sebagai teman. Di sini guru sebagai teman. Apakah kita mau seperti itu sama anak-anak? Mau, ya kan? Sebagai teman, kita merasa anak itu bukan kita merasa jangan meninggikan diri, tapi anak itu buatlah mereka seperti teman bagi kita, ya kan? Kemudian pemantau, guru juga sebagai pemantau di sini, ya. Ya kita melihat hasilnya, nilai yang kita terapkan apa saja, ya kan? Kita membuat penilaian. Kemudian nomor 5, guru sebagai manajer, ya. Nomor 5. Guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai manajer dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini harus, Bu. Guru sebagai manajer ini harus, ya. Kita selaku teman juga sebagai manajer kita harus menerapkan. Jangan nanti terlalu keras juga di kelas, nggak boleh, Bu. Kita mengajar sekarang nggak boleh keras, nggak boleh sistem dulu, ya. Kita menghukum murid, mendirikan mereka di depan kelas dengan sebelah kaki juga tidak boleh lagi. Kita menyuruh mereka untuk jangan duduk-duduk, berdiri aja di kelas sampai pulang, tidak boleh, Bu. Tapi ada anak yang tidak mau belajar, kita dekati dia. Kita cari bagaimana caranya supaya mereka mau belajar, mau menjadi teman bagi kita, dan mau menampilkan mau belajar, juga mau menumbuhkan sikap positif yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada restitusi, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya, 1. menstabilkan identitas, 2. validasi tindakan yang salah, kemudian 3. menanyakan keyakinan. Semua ini kita buat dalam restitusi, ya Bu, ya. Segitiga restitusi. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Kira-kira setelah penjelasan budaya positif ini, adakah ibu-ibu yang ingin bertanya? Semua sudah jelas, paham ibu-ibu? Ya, alhamdulillah, paham. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa kita wujudkan di sekolah kita yang tercinta ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga melakukan sosialisasi kepada peserta didik tentang keyakinan kelas. Kemudian saya juga telah memberikan penjelasan dan membuat keputusan kelas. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berhadir ke sekolah untuk belajar mengajar ya. Selawat juga tidak lupa selawat diri salam ke pengkuat dari besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian. Yang saya hormati yaitu yang saya cintai anak-anak kami dari kelas 1 semuanya ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kenapa kita membuat kesepakatan kelas? Untuk supaya di dalam kelas kita nyaman, tentram waktu belajar. Jadi sebelum kita masuk ataupun belajar sudah ada kesepakatan kelas. Setiap anggota yang ada di sini ataupun semua yang kelas ini mematuhi peraturan kelas. Apakah kalian mau? Apakah nanti setelah kita buat kesepakatan kelas kalian mau mematuhinya? Itu adalah contoh daripada budaya positif yaitu membuat kesepakatan kelas. Nanti kertas yang sudah ibu bagikan nanti tolong kita tulis semuanya ya, anak-anak tulis semuanya apa yang harus kita sepakati, nanti maju ke depan untuk menempelkan apa yang kalian inginkan dari kesepakatan kelas ya. Gunanya kesepakatan kelas itu untuk menjaga kelas kita tentram, aman waktu mengajar, waktu belajar mengajar aman, tentram, kemudian indah dipandang, kemudian waktu ke sekolah kita selalu teringat ke sekolah ya, selalu rindu ke sekolah karena suasana kelas kita yang aman, tentram, sejuk dan indah tanpa sampah ya. Sekarang ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak semua untuk membuat kesepakatan menurut kalian ya. Nanti maju ke depan tempelkan. Ayo buat sama-sama. Tadi udah ibu bagi kertasnya, tulis. Boleh itu. Tulis.
saling menghormati. Iya. Nah, tempesan. Oh, hadir datang tepat waktu. Iya. Apa lagi? Bawa terus. Cepat. Udah? Siapa udah? Sini. Yang depan. Apa lagi? Yang lain tempelkan aja, tempelkan. Cepat. Sini lagi cepat. Tempel. Iya, kalau mau tempel aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini adalah foto kegiatan kesepakatan kelas yang kami buat, yang sudah kami ambil satu kesimpulan, yaitu guru dan peserta didik mengambil kesimpulan nilai-nilai yang mana yang akan memasang dan dijadikan kesepakatan kelas serta menempelkan hasil kesepakatan kelas di dinding. Antara lain, kesimpulan yang kami ambil bersama-sama dalam kesepakatan kelas ini adalah yang pertama sekali, datang tepat waktu. Murid harus datang tepat waktu, yaitu pada jam 7.25 ataupun 7.30 sudah berada di sekolah. Kemudian salam dengan ibu guru waktu masuk dan pulang sekolah. Ini harus sering diterapkan di sekolah. Memang harus setiap hari. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini juga setiap sebelum belajar kami selalu berdoa dan mau pulang sekolah juga berdoa. Keempat, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Kelima, berpakaian rapi. Keenam, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini walaupun kadang-kadang ada anak yang tidak mematuhi, kalau setiap hari kita sampaikan jaga kebersihan, pasti mereka juga akan mau melakukannya. Kemudian mendengar guru dengan benar. Yang kedelapan, mengucapkan permisi jika ingin keluar kelas. Ini sangat penting karena kalau mereka keluar kelas tanpa permisi, seandainya mereka ke jalan, terjadi apa-apa, guru juga yang disalahkan. Makanya setiap anak itu yang keluar harus kita terapkan untuk mau permisi sama kita dulu baru bisa keluar kelas. Ini sering kita lakukan di sekolah. Kemudian kesepakatan kelas yang terimplementasi di kelas maupun di sekolah. Ada yang melaksanakan piket kelas, ada juga datang terlambat. Ini mendapatkan konsekuensinya. Dan juga saya selaku guru sering memanggil mereka, menanyakan kenapa mereka terlambat. Kemudian juga ada membuang sampah pada tempatnya. Ini harus kita biasakan. Anak-anak habis jajan ataupun setelah makan ada sampah, ini harus dibuang ke tong sampah. Mempunyai tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian berpakaian rapi. Ini harus mereka harus berpakaian rapi, memakai tali pinggang, sepatu, kemudian menyisir rambut dengan bagus, kemudian perempuan juga memakai jilbab dan sepatu, dan juga bersalaman dengan guru saat masuk kelas. Ini sering setiap hari saya lakukan, yaitu dengan salam setiap masuk kelas dan waktu pulang sekolah. Kemudian ada juga testimoni teman sejawat. Ini dari Bu Rusna, teman saya. Ini adalah saya Rusna SPD, teman dari Ibu Hernikawati. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hernikawati terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai teman ingin sekali menerapkan juga
kesepakatan kelas yang telah dilakukan oleh Ibu Hernika dan untuk kesuksesan bersama. Sukses terus Ibu Hernika. Ini adalah testimoni dari teman saya. Kemudian ada juga testimoni dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliadi. Saya kelas 1A. Wali kelas saya Ibu Hernikawati. Kami membuat kesepakatan kelas dengan bersama-sama. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai positif. Kami akan mematuhi kesepakatan kelas yang telah kami buat. Semoga kami menjadi peserta didik yang baik dan sukses. Amin. Ini pendapat daripada anak didik saya ataupun peserta didik. Kemudian ada satu lagi pendapat dari anak didik siswi kami, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarin. Saya kelas 1A. Wali kelas saya Ibu Hernikawati. Kami membuat kesepakatan kelas dengan bersama-sama. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai positif. Kami akan mematuhi kesepakatan kelas yang telah kami buat. Semoga kami menjadi peserta didik yang baik dan sukses. Amin. Hanya inilah paparan dari saya tentang budaya positif yang sudah saya jalankan bersama rekan-rekan di sekolah saya. Terima kasih. Salam bahagia.